gunung batu kita, men. Yesus gunung batuku di dunia. Mari sama-sama. Yesus gunung batu di dunia. Gunung batuku di dunia. Yesus gunung batu di dunia. Di dunia. Di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah gunung batu kita. Yesus Tuhan. Woo! Your face is beautiful, and your eyes are like the stars. Your gentle hands have healing there inside the scars. Your loving arms, they draw me near, and your smile, it brings me peace. Draw me closer, oh my Lord. Draw me closer, Lord, to thee. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. And captivate us, Lord Jesus, with you. Your voice is powerful, and your words are radiant bright. In your breath and shadow, I will come close and abide. You whisper love and life divine, and your fellowship is free. Draw me closer, oh my Lord. Draw me closer, Lord, to thee. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us with your presence falling down. And rushing river, draw us nearer. Holy fountain, consume us with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. And let everything be lost in the shadows of the light of your face. And let every chain be broken from me as I'm bound in your grace. For your yoke is easy, your burden is light. You're full of wisdom, power and might, and every eye will see you. And captivate us, Lord Jesus. Set our eyes on you. Devastate us
mirror. Holy fountain, consume us with you and captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate us, Lord Jesus, with you. Captivate to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily. All forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all.
Ya, shalom saudara. Shalom. 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 Selamat pagi. Saya percaya pagi ini Tuhan Yesus mengasihimu saudara, dan hari-hari selanjutnya pun Tuhan tetap mengasihimu. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan pagi ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau beri kami kesehatan, Kau beri kami kekuatan dan juga perlindungan. Sehingga pagi ini Tuhan, di akhir bulan Februari, kami percaya perlindungan-Mu tetap ada menyertai kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Pimpin kami pagi ini Tuhan, saat kami menyembah, saat kami memuji memuliakan Engkau. Kau yang bertahta di atas pujian itu Tuhan. Dan biarlah seluruh umat-Mu merasakan hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya percaya Tuhan Yesus mengasihi kita saudara. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan bagi kita saudara. Tidak ada perlindungan dan tidak ada pertolongan di tempat lain selain di dalam nama Yesus. Amin saudara. Amin. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Tuhan Yesus di tempat maha tinggi. Haleluya. Kita naikkan pujian ini saudara. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu.
segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat kami memuji Engkau, ada sukacita mengalir di dalam umat-Mu Tuhan, memenuhi jiwa kami dan roh kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya saudara, mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Firman Tuhan katakan bahwa kita jangan khawatir apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena Tuhan jamin hidup kita, masa depan kita, makanan kita, minuman kita, pakaian kita. Tuhan Yesus sudah jamin hidup kita. Amin saudara. Amin. Haleluya. Ya, jemaat Tuhan, mari sama-sama kita mau puji Dia, karena besar cintanya dan kasihnya buat saudara dan saya. Haleluya. Hey! Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia, puji Dia. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia, mari kita puji Dia, mari kita puji Dia. Yesus Tuhan, Allah kita yang ajaib dan besar. Haleluya. Hey! Heran perbuatannya. Yesus Tuhanku ajaib. Hey!
Silakan duduk saudaraku. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saudara. Lebih tinggi dari apapun, dari perbuatan-perbuatan manusia, secara apapun, saudara, tidak bisa dibandingkan. Itulah kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini, saudara. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari jemaat Tuhan yang rindu kasih-Nya Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Segala berkat-Mu Tuhan, Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan
Biarlah kami menjadi jemaat-jemaat yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami pagi ini. Kau yang menaruh Tuhan firman itu di dalam setiap pribadi kami. Karena firman-Mu Tuhan adalah nasihat bagi kami dan penuntun bagi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada hambanya, Ibu Ivana Liandau. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, kalau kami dapat beribadah Tuhan. Meskipun kami hanya beribadah secara online, kami tahu Tuhan Kau tetap ada, Kau tetap hadir dalam kehidupan kami, tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberikan hati kami Tuhan, kami mau memberikan pikiran kami Tuhan sepenuhnya untuk firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa, kami tidak dapat melakukan apapun Tuhan tanpa kebenaran firman-Mu untuk menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang nyatakan kehendak-Mu, Engkau yang nyatakan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang saya percaya kita semua luar biasa ya. Meskipun mungkin minggu kemarin dilalui dengan luar biasa juga gitu, tapi tetap ada penyertaan Tuhan, tetap ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ya, saudara, kalau kita mengingat kembali ya, kita melihat apa yang terjadi minggu lalu, dan mungkin beberapa hal, terutama ketika kita tahu di musim hujan, ya, ada satu tindakan yang mungkin antara kita tidak menyadari kita tidak melakukan hal itu, ataupun kita sudah siaga, gitu ya, yaitu yang namanya bersiap-siap, ya, atau kita mempersiapkan diri. Ya, yang namanya bersiap-siap itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Kita bersiap-siap dalam hampir segala sesuatu. Mau pergi kerja, kita ya, siap-siap dulu. Mau sekolah juga mempersiapkan diri. Apalagi mau memilih sekolah, lebih mempersiapkan diri lagi. Memilih pekerjaan, mempersiapkan diri. Bahkan pergi liburan, jelas-jelas mempersiapkan diri ya dari jauh-jauh hari gitu. Bahkan hal yang sederhana pun, yang bukan sederhana sih, tapi hal yang kelihatan sepele ya, seperti memasak, itu aja siap-siapnya saudara luar biasa ya. Apalagi kalau masakannya banyak bumbu, banyak proses, wah itu persiapannya panjang ya, nggak cuma dalam 5 menit jadi, nggak selalu seperti itu. Nah, beberapa dari kita mungkin menganggap serius gitu ya, kita yang namanya siap-siap itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, sementara yang lain tidak seserius itu gitu. Tapi saudara tahu nggak sih kalau ternyata yang namanya menjadi siap, bersiap-siap itu penting dalam kehidupan kita, terutama sebagai anak Tuhan. Kenapa sih? Kenapa itu menjadi penting? Kenapa itu proses yang tidak bisa kita anggap remeh, tidak bisa kita anggap sepele ya. Ini pernah saya bagikan memang di youth waktu itu di awal tahun, karena ini yang Tuhan nyatakan ke saya gitu ya. Tuhan bicara, ayo be ready gitu, siapkan dirimu. Ketika memasuki tahun 2021, kita kan pasti berdoa yang terbaik gitu ya. Tahun depan akan menjadi lebih baik. Bahkan harapan orang yang tidak mengenal Tuhan pun sama. Tahun berikutnya akan menjadi tahun yang lebih baik. Tapi misalnya saudara-saudara, seandainya rencana Tuhan tidak seperti yang kita doakan gitu ya, kita berdoa untuk segala sesuatu menjadi lebih baik. Tapi kalau Tuhan izinkan keadaan tetap seperti ini, bagaimanakah respon kita gitu ya? Apakah kita memang mempersiapkan diri kita tuh untuk tidak bertanya-tanya kenapa Tuhan ya. Saya mengutip Air Hidup pada tanggal 16 Februari. Di tengah situasi dunia yang serba tidak menentu dan mudah sekali berubah, orang percaya dituntut memiliki hati bijaksana dalam menyikapi segala sesuatunya. Kalau tidak, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jika tak punya hati yang bijaksana, kita akan mudah sekali kecewa, sakit hati, marah, putus asa, mengasihani diri sendiri, dan mengikuti keinginan daging.
Ya saudara, ini yang banyak sekali terjadi gitu ya. Bahkan terhadap orang-orang yang katanya mengenal Tuhan, ini terjadi. Mereka merasa kok begini gitu ya, kenapa saya udah berdoa tapi kenapa begini ya. Hari ini kita akan belajar dari sebuah cerita gitu ya, bagaimana apa sih yang dimaksud dengan menjadi siap ya, apa sih yang dimaksud dengan menjadi bijaksana dalam mempersiapkan diri kita, bahkan mungkin kita bisa memberkati orang lain, menjadi saksi hidup bagi orang lain. Kita akan buka kitab kita bersama-sama dalam Kejadian 26. Dalam Kejadian 26 saya akan fokus di ayat 1 sampai 6, lalu lanjut ke 18 sampai 23. Ya, Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Ya, mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dari zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Ya, Bapak Ibu Saudara, yang namanya masa kesulitan itu ternyata bukan cuma milik zaman modern gitu ya. Bahkan di Alkitab pun diceritakan ada masa kesulitan, masa kesukaran. Di kisah ini disebutkan kelaparan ya. Sebelum di cerita-cerita yang lain mungkin ada yang namanya penyakit, sakit penyakit, hujan tidak turun. Nah, masalah kesukaran, masa kesulitan itu terjadi dari zaman Abraham, sebelum Abraham sampai saat ini. Nah, tapi di sini firman Tuhan berkata kepada Ishak gitu ya. Ketika ada kelaparan, Ishak pergi ke Gerar, ke negeri orang ke tempat orang Filistin. Dan Tuhan berbicara. Tuhan berbicara, tinggal di tempat itu. Jangan pergi ke Mesir, diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, jadi Ishak tinggal di Gerar, di tempat raja orang Filistin. Nah, kalau saudara baca berikutnya, di situ diceritakan bagaimana Ishak kemudian tinggal sebagai orang asing. Ya. Dia nggak ngerti kenapa. Ya, Tuhan tidak berbicara macam-macam harus begini, kamu akan melakukan ini, tidak. Alkitab hanya menyebutkan Allah berfirman, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak untuk kamu tinggal di situ sebagai orang asing. Ya, kemudian kita lanjut di ayat 18, kita lihat. Mari kita baca bersama kembali. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, "Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini." Dan dari situ ia pergi ke Beersheba. Ya, setelah Ishak tinggal di negeri Filistin, apa yang dilakukan Ishak? Dia menggali. Kalau dibaca ayatnya ya, Bapak Ibu, dia menggali kembali
Bukan cuma satu, tapi sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Ya kalau katanya diulang, kan berarti ada lebih dari satu, gitu ya. Berarti Ishak menggali lebih dari satu sumur, ya mungkin 2, 3, 4, nggak tahu, tidak disebutkan, gitu ya. Tapi lebih dari satu, dan itu ditutup oleh orang-orang Filistin. Karena Abraham sudah tidak ada, Abraham mati, ditutuplah sumur-sumur itu orang Filistin. Nah, kemudian Ishak mungkin ya, karena ini dibuka oleh ayahnya gitu ya, diklaimlah kembali, disebutkan nama-namanya seperti yang sudah disebutkan oleh Abraham. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Para gembala Gerar, orang-orang di tanah itu yang melihat, dia langsung bilang, itu punya kami, karena ini tanah kami. Ya. Padahal mungkin ya, Abraham sebelumnya sudah menyatakan ini adalah milik kepunyaanku, ya. Tapi sumur-sumur yang telah digali itu diambil kembali oleh gembala Gerar. Nah, saya yakin saudara, di tengah ketika menghadapi hal itu, Ishak mungkin merasa tidak nyaman gitu ya. Apalagi kan sebenarnya itu haknya dia, ya. Bahkan itu tidak terjadi sekali. Ya, ketika kedua kalinya ia menggali sumur pun terjadi hal yang sama. Sudah digali, mendapatkan mata air yang banyak gitu ya, dengan sumber air yang melimpah. Akhirnya kemudian sumur itu direbut kembali. Dikatakan ini milik kami, bukan milik kamu. Ini milik kami sebagai penduduk sini. Akhirnya Ishak memberikan kembali, dan baru yang ketiga kalinya, dalam cerita ini yang ketiga kalinya Ishak menggali sumur lagi, barulah dinyatakan mereka tidak bertengkar, ya. Akhirnya Ishak boleh memiliki sumur yang ketiga itu. Saudara, saya melihat satu hal yang menarik gitu ya, satu hal yang menarik. 2 kali Ishak menggali sumur, 2 kali pula direbut orang lain, ya. 2 kali Ishak harusnya mendapatkan yang menjadi bagiannya, ya. Kan ceritanya itu punya Abraham, ya kan, punya Abraham. Kalau saya baca, ya berdasarkan kalau yang saya baca, apa yang ketika seseorang sudah menggali itu akan menjadi milik si penggali, gitu. Jadi ketika Abraham menggali, itu akan menjadi milik si penggali atas nama si penggali, ya. Jadi sebenarnya ketika Abraham tidak ada, otomatis haknya itu menjadi milik Ishak, ya kan? Nah, tapi yang terjadi tidak begitu. Yang seharusnya menjadi haknya direbut oleh orang lain. Ya mungkin dalam bayangan saya ya, saudara, Ishak kesal, Ishak marah, ya. Apalagi kalau disebutkan sebelumnya sumur-sumur, gitu ya. Dia bilang bukan cuma satu sumur tapi banyak sumur. Kan nggak cuma sehari 2 hari digali, gitu. Saya pernah bongkar, bukan sumur sih, saya pernah bongkar saluran air karena waktu itu sempat bermasalah, dibongkar. Ya, itu nggak cuma sehari saudara, paling nggak cuma buka ngeliat doang ada masalah nggak sih gitu ya, nggak nyari sumber air, nggak ngegali sampai dalam, nggak, cuma lihat doang. Itu seharian, besokannya baru beres gitu ya. Jadi sehari, hampir seharian, sesiangan tuh buat ngebongkar doang. Sore diberesin, itu pun besokannya baru benar-benar beres gitu ya. Itu cuma ngebuka ngeliat doang. Saya ngebayangin kalau gali sumur itu kan gak cuma semeter 2 meter ya, ada yang gali sumur sampai 10 meter. Apalagi mungkin ini lagi masanya kesulitan gitu ya, yang mungkin kering atau gimana, ya galinya pasti dalam. Jadi itu pasti butuh waktu, ya mungkin nggak cuma sehari 2 hari. Tapi setelahnya Ishak menerima hal yang tidak enak gitu ya, yang mungkin harusnya dia tidak terima seperti itu ya. Tapi kita perhatikan saudara, apa yang Ishak lakukan ketika dia mengalami hal seperti itu. Apa yang Ishak lakukan? Di ayat 22 disebutkan bahwa Ishak kemudian pindah dan menggali sumur yang lain. Dia pindah, dia merelakan hak miliknya untuk kemudian dia menggali sumur yang lain. Yang terjadi
kedua kalinya pun seperti itu, baru setelah yang ketiga kalinya. Ya, nah sebenarnya mungkin wajar ya, gitu, ketika kita punya hak mempertahankan apa yang menjadi hak kita, wajar gitu. Tapi Ishak memilih untuk mengalah dan memberikannya kepada orang lain, gitu ya. Saya percaya itu bukan karena maunya dia juga, gitu ya, tapi Ishak belajar seperti apa yang telah Abraham ajarkan kepadanya. Dengarkan apa kata Tuhan, gitu ya. Dengarkan, cari tahu apa maunya Tuhan. Kalau memang Tuhan bilang berikan, berikan. Karena Abraham kan sudah memperlihatkan dengan jelas ketika dia membawa Ishak, gitu ya, ke gunung untuk dipersembahkan. Mungkin saya dalam bayangan saya Ishak belajar seperti itu, dengarkan apa kata Tuhan. Karena ketika akhirnya yang terakhirlah Ishak memperoleh apa yang menjadi haknya. Nah, saudara, dalam kehidupan kita mungkin ada banyak momen, ada banyak kejadian yang kita alami seperti yang Ishak alami. Ya, kita mungkin sudah melakukan apa yang perintah Tuhan, apa perintah Tuhan. Kita berdoa, kita meminta pada Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan. Tapi kemudian yang kita terima mungkin tidak sesuai dengan bayangan kita. Yang enggak melulu hal yang nyaman, tapi mungkin hal yang tidak nyaman. Ya sudah berdoa sekuat tenaga, sudah doa puasa, meluangkan banyak waktu untuk berdoa. Tapi kok jawaban Tuhan kayaknya berbeda ya, kok kayaknya jawaban Tuhan tidak seperti yang diharapkan, gitu ya. Saat itu terjadi, saudara, apakah memang kita sudah siap untuk menerimanya, gitu ya? Bukan karena itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa, tidak nyaman atau apa, bukan. Tapi apakah kita siap untuk kita tahu bahwa Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita? Atau apakah kita siap ketika kita berdoa, kita bergumul dan jawaban Tuhan adalah tidak? Atau apakah kita siap ketika kita berdoa dan Tuhan bilang tunggu sebentar lagi, tunggu sebentar lagi? Ya, karena tidak semua doa kita akan langsung dijawab Tuhan, tidak semua doa kita akan Tuhan bilang iya. Ya, kita pasti akan ada saat dimana Tuhan minta kita tunggu sebentar lagi, berdoa lebih lama lagi. Ada saat juga dimana kita memohon sama Tuhan, Tuhan bilang tidak, bukan itu yang aku ingin berikan. Nah, ketika kita mengalami hal seperti itu, benarkah kita siap, saudara? Diri kita memang sudah kita persiapkan untuk sebegitu kenal Tuhan, gitu ya, untuk sebegitu tahu apa maunya Tuhan. Ya, atau kita apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita, atau kita cuma ya udah sekelebat dengar, yang penting kayaknya udah kita lakukan, tetapi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, saudara, ketika kita berdoa, kita bilang kita mau mendengar suara Tuhan, itu kita pasti kita meminta hikmat, ya, kita meminta hikmat dari Tuhan. Kita cari tahu, ya Tuhan, maunya Tuhan apa sih, rencana Tuhan apa yang harus saya lakukan, dan sehingga kita nggak sembarangan, kita nggak gegabah, ya, kita nggak salah ambil keputusan. Nah, dalam Efesus 5:15-16 Rasul Paulus berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita berikutnya mungkin nggak akan seindah dengan bayangan kita, nggak akan seindah dengan cerita-cerita novel atau film-film yang sering kita tonton, gitu ya. Mungkin kita akan terima hal yang semakin tidak nyaman, hal yang membuat kita, Tuhan kenapa begini, gitu ya. Bisa dalam hati ingin berkata seperti itu. Kenapa saya berdoa tapi saya menerima semakin tidak enak, gitu ya. Ya, contohnya saudara, kita berdoa, saya percaya semua kita berdoa untuk pandemi ini cepat berlalu, ya kan? Saya juga pingin pandemi ini cepat selesai. Ya, Maret nanti, besok ya, sudah memasuki bulan Maret, sudah mau setahun pandemi terjadi di Indonesia. Nah, kita semua sudah berdoa, saudara-saudara, tapi kenyataannya ini
belum selesai-selesai. Ya, ini masih berjalan. Ya, belum kelihatan kapan tanda-tanda selesainya. Ya, di Indonesia kayaknya masih fase 1 aja. Di beberapa negara lain sudah memasuki fase 2 gitu, lockdown untuk yang kedua kalinya. Gitu. Nah, saudara, bagaimana respon kita gitu ya ketika kita melihat ini? Apakah kita ngeluh gitu ya, kita bilang, Tuhan kok gitu sih, saya sudah berdoa, kita minta ini cepat selesai, saya berdoa, saya berpuasa, tapi kok ternyata Tuhan nggak angkat-angkat pandemi ini? Atau pada akhirnya kita merasa, udahlah, udah capek, dia nggak kelar-kelar, ya udah sebodoh amat, pokoknya saya mau melakukan aktivitas seperti biasa, nggak peduli dengan protokol kesehatan lagi. Ya, nah saudara, ketika kita mempersiapkan diri, kita akan tahu akan ada masa di mana memang kita harus banyak menahan diri, kita harus banyak duduk dekat Tuhan, kita harus banyak cari tahu, dengar suara Tuhan, karena saat-saat itu adalah saat-saat yang tidak nyaman, gitu. Saat-saat itu adalah saat-saat yang nggak enak untuk diri kita, ya, untuk kita jalani. Ya, Elia mengalami yang namanya tidak hujan selama bertahun-tahun. Saya bayangkan tidak hujan selama bertahun-tahun, itu pasti nggak enak, Bapak Ibu Saudara, gitu ya. Semua di sini, ya meskipun kadang kita di sini hujan terus kebanyakan air hujan, banjir juga, ya. Tapi ketika kering pun, ketika masuk musim kemarau pun kita berharap ya setidaknya sesekali hujan turun, gitu ya. Ini bayangkan beberapa tahun hujan tidak turun, tuh pasti tidak nyaman, gitu ya. Semua mungkin ya Elia juga berdoa, saya ingin ini selesai. Nah, saudara, dalam mempersiapkan diri artinya kita memiliki hikmat untuk mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi. Kita merespon dengan sikap hati yang benar setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudara, ketika kita mempersiapkan diri kita, ya kan, kalau kita mau pergi, ya misalnya nih seperti sebelum-sebelumnya, saat kita masih bisa beribadah bersama-sama, kita mau pergi ke gereja, ya kan pasti siap-siapnya dengan yang terbaik ya. Kita mempersiapkan, kita udah mikirin nih, kita mau pakai baju apa. Kalau yang tugas biasanya udah dari hari latihan diomongin, kita mau pakai baju ini ya, itu berapa hari sebelumnya gitu. Jadi pasti persiapannya sudah sangat wah sekali gitu ya, ekstra, karena kita mau yang terbaik. Nah, sama dalam kehidupan kita, saudara, seperti apakah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari ke depannya, gitu ya. Mari kita cek masing-masing hati kita saat ini, saudara. Ya, sebesar apakah kita mampu, gitu ya, kita siap untuk menerima apa yang Tuhan sodorkan dalam kehidupan kita. Ya, seberapa besar kapasitas hati kita untuk menerima rencana Tuhan. Ya, nggak semua rencana Tuhan diawali dengan hal yang indah loh, Bapak Ibu. Ya, Yusuf mendapatkan mimpi, terus kemudian dipenjara bertahun-tahun, ya puluhan tahun, sebelum akhirnya Yusuf menjadi pemimpin. Tuh, sama seperti itu Sadrak, Mesak, Abednego juga harus masuk dapur api dulu, gitu ya, sebelum diakui oleh raja. Itu jadi tidak semua hal akan diawali dengan hal yang nyaman, tidak semua hal akan diawali dengan hal yang indah. Itu bisa aja kita di tengah-tengah mengalami proses, mengalami pemurnian, mengalami permasalahan. Tujuannya apa? Supaya kita siap ketika kita akan menerima berkat Tuhan. Ya, jangan nanti ketika Tuhan kasih apa yang Tuhan rencanakan, kita tidak siap. Ya, malah jadi kagok, malah jadi keblinger sendiri, ya, jadi aneh-aneh, ya saudara. Nah, pergumulan kita, masalah kita, itu memperlihatkan yang terbaik dalam diri kita, yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin tangguh di dalam Tuhan. Ya, ketika kita tidak siap, saudara, yang ada kita akan banyak ngeluh. Ketika kita menghadapi masa-masa kesukaran, persoalan, permasalahan, kalau kita tidak siap, kita tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan hati kita, kita tidak mau tahu, ya, kita tidak mau tahu akan rencana Tuhan, kita pasti akan lebih banyak ngeluh, kita akan lebih banyak iri dengan orang lain, bahkan kita mudah disesatkan oleh orang-orang yang kelihatannya memberitakan Injil padahal bukan, gitu ya.
dan dengan mudah kita merasa udahlah kita menyerah aja, Tuhan nggak adil, gitu ya. Saya ambil contoh begini Bapak Ibu, ini terjadi di awal tahun ini, bulan kemarin ya. Jadi ada rekan-rekan guru, ya karena lebih dari satu, ada 2 orang rekan guru yang orang tuanya dipanggil pulang, yang dua-duanya adalah mama, gitu ya. Dua-duanya mama. Yang satu dipanggil pulang lebih awal. Dia sih bilang bukan karena COVID, bukan. Jadi memang tidur terus ya udah meninggal begitu aja. Dipanggil-panggil dibangunin nggak bangun-bangun. Gitu. Yang kedua memang sakit gitu ya, bukan COVID tapi memang sebelumnya sudah ada gejala penyakit. Beberapa kali masuk rumah sakit gitu ya, sempat masuk rumah sakit. Terus kemudian teman saya ini positif COVID, jadi dia nggak bisa merawat lagi, hanya suaminya yang merawat ya. Nah kemudian nggak lama masuk rumah sakit, kondisinya memburuk, terus tiba-tiba meninggal. Nah saudara, ini saya ambil contoh kenapa? Karena yang satu yang meninggal lebih awal dalam tidur, anaknya tidak siap untuk menerima kejadian itu, gitu ya. Kita tahu Bapak Ibu, manusia pasti akan kembali kepada Tuhan, gitu ya. Hanya tinggal tunggu waktunya aja, gitu. Nah, teman saya yang ini tidak siap, gitu. Dia ketika saya mengucapkan ucapan simpati, dia bilang begini, aku nggak ngerti Miss, maunya Tuhan apa? Rasanya susah gitu buat mahamin Tuhan. Itu berat deh, kepala aku pusing gitu. Kemarin kebetulan kita itu satu kelompok untuk sharing gitu ya. Jadi dia masih cerita beberapa kali, dia bilang begini ke saya, sebenarnya masih berat buat saya menerima kenyataan gitu ya, menerima kenyataan bahwa mamanya dipanggil Tuhan. Dan kadang dia masih kangen, dia bilang saya masih kangen, kadang saya masih seolah tanda kutip menganggap mama itu masih ada. Tuh. Perlahan memang dia mulai bisa menerima, gitu ya, perlahan. Tapi butuh waktu lebih lama. Sementara yang satu, yang rekan saya yang positif ini, dia bilang berat. Tapi dia bilang gini, iya Miss, saya tahu pokoknya Tuhan ada sama saya. Apapun yang terjadi, Tuhan beserta saya. Dia bilang gitu. Dan bahkan ketika akhirnya yang meninggal adalah mama mertuanya dipanggil pulang mendadak pun, karena yang dikhawatirkan adalah mamanya yang juga positif COVID, gitu ya. Mamanya yang sebenarnya kondisinya jauh lebih parah, gitu. Tapi ternyata mamanya pulih dan mama mertuanya yang dipanggil pulang duluan. Tapi dia bilang begini, perjuangan mama mertua saya sudah selesai, gitu ya. Kalau memang Tuhan sudah waktunya panggil pulang, ya sudah, itu sudah waktu yang terbaik, itu sudah waktunya Tuhan. Saya tidak akan mempertanyakan kenapa Tuhan panggil. Dan saya tahu Tuhan punya rancangan yang terbaik. Ya Bapak Ibu, dari sini saya melihat bagaimana ketika memang kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk dengar suara Tuhan, gitu ya. Ya saya tidak bilang kalau misalnya bukan berarti yang satu kurang beriman atau apa, bukan seperti itu Bapak Ibu, ya. Tapi memang dalam proses kehidupan kita sehari-hari, kita memang harus lebih mengerti lagi, lebih tahu lagi apa sih maunya Tuhan, supaya kalau ada hal-hal seperti itu terjadi, hal yang mengejutkan terjadi, kita tidak akan dengan mudah langsung menyalahkan Tuhan, tidak akan mudah menyalahkan keadaan orang lain. Kita jadi tangguh gitu loh Bapak Ibu. Ya, kita bisa survive gitu apapun yang terjadi. Misalnya dunia mau kasih apapun, oke, sini kita siap ya. Karena dalam diri kita tahu apa maunya Tuhan, apa rencana Tuhan. Kita tahu firman Tuhan ada dalam kita tahu Tuhan hidup dalam kita. Oke, jadi apapun keadaan kita, kondisi, pergumulan, kita nggak akan mudah menyerah gitu ya. Kita bisa survive. Ya, nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kondisi juga belum tentu kelihatan akan pulih dalam waktu dekat, ya.
kita mungkin tetap akan dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Ya, mungkin juga pergumulan kita tidak segera dijawab Tuhan, itu bisa terjadi, kan? Tapi yang pasti ini adalah proses kita dengan Tuhan, gitu ya. Saat-saat dimana seharusnya kita sama Tuhan tuh makin intens, makin intim. Saat dimana kita memang harus mempersiapkan diri kita. Kalau misalnya memang Tuhan minta kita, oke, ayo, aku ingin kamu punya waktu pribadi dengan aku lebih banyak lagi. Ya, itulah saatnya kita. Ya, itulah waktunya kita mempersiapkan diri kita. Ya, kedepannya, masa-masa kita ke depan mungkin tidak akan menjadi lebih baik. Ya, mungkin tidak akan seperti yang sebelumnya. Bisa jadi akan menjadi lebih berat. Ya, bisa jadi proses kita akan semakin lebih menyakitkan. Ya, namun kita harus percaya, kita siap menghadapinya karena kita tahu ada Tuhan di tengah-tengah kita, Tuhan bersama dengan kita. Ya, saya mengutip, ini ada sebuah film mengenai Yusuf, film animasi mengenai Yusuf, film lama sih. Tapi ada satu perkataannya ketika Yusuf di penjara, dia bilang seperti ini. Jika ini adalah sebuah ujian Tuhan yang saya tidak dapat melihat alasannya, tapi mungkin ketika saya sadar kalau lebih baik saya tidak tahu atau tidak mengerti, itu adalah bagian dari lulus ujian, lebih baik seperti itu. Ya, jadi mungkin ketika kita tidak mengerti pun lebih baik seperti itu adalah bagian dari lulus ujian kita. Ya, sampai akhirnya kita menerima, oh ternyata ini loh. Ya, saya membayangkan berpuluh-puluh tahun di penjara gitu ya, nggak enak banget pasti ya. Dan nggak tahu Tuhan mau apa sih gitu ya, Tuhan mau apa sih? Ini kenapa begini gitu ya. Ya, tapi mungkin dengan tidak tahunya kita itu, dengan tidak tahunya Yusuf itu, ya itulah dia bisa akhirnya bisa selesai ujiannya. Ya, nggak bisa sombong karena dia tahu ya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Gitu ya. Mungkin ketika kita tidak tahu kenapa seperti ini, kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya, kenapa malah yang kita doakan kok kayaknya terbalik gitu ya. Ketika kita tidak tahu, itu membuat kita sadar memang kita perlu Tuhan. Yang membuat kita sadar kita nggak bisa apa-apa loh tanpa Tuhan. Ya, kita harus selalu ada dalam Tuhan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi mari kita tetap setia gitu ya. Kita harus tetap percaya, kita siap menghadapi, kita jadi orang-orang yang tangguh dalam Tuhan. Karena apapun yang akan terjadi, apapun yang akan datang dalam kehidupan kita, kita sudah siap. Kita tahu ada Kristus yang akan berperang bagi kita. Ya, saya tutup dengan satu ayat dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, mari Bapak Ibu, kita semua mempersiapkan diri kita gitu ya, untuk hari-hari ke depannya. Supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang semakin mengenal Tuhan, orang-orang yang siap Tuhan pakai di tengah-tengah masa yang tidak menentu ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kami mendengar firman Tuhan, untuk kami tahu mungkin ada masa-masa di mana kami merasa tidak enak Tuhan, masa-masa di mana kami tidak nyaman, hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kami, setiap rencana kami yang gagal Tuhan, mungkin masa depan kami yang kelihatannya suram, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, tetap ada Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, biar di saat-saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk Engkau pakai, untuk Engkau nyatakan setiap rencana-Mu Tuhan. Biar kami ada dalam pergerakan Tuhan, biar kami ikut dalam setiap apa yang Tuhan rencanakan, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan, kami boleh menjadi terang Tuhan di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin setiap kami Tuhan, Engkau yang terus berbicara di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu dan ajar kami Tuhan, untuk kami selalu rendah hati Tuhan, untuk kami menyadari kami tidak dapat melakukan apapun tanpa bersama Engkau. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan
Diaken Ivana Liandau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Kemudian, persembahan hari ini diperuntukkan kas umum untuk biaya operasional gereja. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 5730062 atas nama Dr. Andes Harwanto, atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan saudara. Selanjutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 28730370008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Selanjutnya, ibadah disertai dengan perjamuan kudus akan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 pukul 8. Dan dimohon untuk dapat mempersiapkan roti dan sirup anggur atau teh. Jemaat diajak juga untuk berdoa dan berpuasa pada hari Sabtu, 6 Maret, dengan meniadakan makan pagi, siang, atau malam. Kemudian, ibadah anak secara online atau daring dilaksanakan pada hari Minggu, pukul 9.30 pagi. Dimohon semua anak mengikuti ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kiranya para orang tua juga diminta untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi mengenai ibadah anak dapat menghubungi Saudari Maria dan Diaken Francisca. Kemudian, jemaat yang membutuhkan paket data internet untuk ibadah umum dan ibadah anak dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudari Sulastri. Selanjutnya, gereja menyalurkan makanan dan dana untuk beberapa jemaat yang mengalami kebanjiran minggu lalu. Terima kasih untuk jemaat yang berpartisipasi masak dan mengirimkan langsung. Kemudian, mari saling mendoakan dan tetap berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain. Doa bersama secara online akan diadakan pada hari Minggu 7 Maret pukul 16. Pengurus, pelayan, dan murid pelatihan diwajibkan untuk ikut. Seluruh jemaat juga diajak untuk berdoa bersama agar saling menguatkan dan kita semua semakin bersehati. Bagi bapak atau ibu, saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Andri. Yang terakhir, bagi jemaat yang membutuhkan buku renungan air hidup dan belum terdaftar dapat menghubungi Saudari Maria. Sekian pengumuman. Terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Saya mengundang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan syukur kita, berdoa. Dan segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Nanti doa penutup ibadah kita pagi ini saya serahkan kepada hambanya, Bapak Eugene Irwan Rahmadi.
Terima kasih ya Bapa di surga. Kau adalah Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus, Tuhan, dan Roh Kudus, Roh pendamping, Roh kuasa. Tuhan, hamba-Mu ini dari Ivana yang jauh atau In, Tuhan, Ariana Shanta Kristi, Kau telah menuntun dia, Ariana Shanta, sehingga dia dapat memberitakan kebenaran Tuhan. Ariana Shanta Kristi, berkat-Mu limpah Tuhan atas hamba-Mu ini, hamba Ariana Shanta dari Tuhan, di atas segala Tuhan. Ariana Shanta, terima kasih ya Bapa untuk jemaat-Mu, jemaat akhir zaman yang dinubuatkan akan mengalami double portion anointing, hujan akhir yang lebat. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan, untuk penyakit Ariana Shanta Kristi yang begitu menakutkan, begitu menggemparkan dunia ini, Tuhan. Tuhan, kami minta perlindungan-Mu, Tuhan. Ariana Shanta Kristi, dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Tuhan. Kau adalah Bapa kami, Kau adalah Tuhan kami, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kau adalah pendamping kami, Kau kuasai kami, Kau penuhi kami, penuh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Amin. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Yesus gunung batu kita, amin. Yesus gunung batu di dunia. Mari sama-sama. Berikan tepuk tangan bagi Allah gunung batu kita, Yesus Tuhan.